Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja bagi kita bersama. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu 20 Juni 2021. Firman Tuhan akan dibacakan melalui kitab Nabi Nehemia pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Tuhan, di pagi ini kami umat-Mu datang kepadamu, bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru. Dan kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami mampu melakukan dan mewujud nyatakan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa bersabdalah, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pembacaan dari kitab Nehemia pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 menyatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Israel di dalam penjajahan bangsa Babilonia ditawan dan menjadi budak di dalam proses pembuangan yang kedua setelah pembuangan di Mesir. Namun Tuhan memakai Raja Kores untuk memerdekakan Israel dan mengembalikan mereka dari pembuangan di Babel, untuk membangun kembali kota Yerusalem dan juga tembok-tembok Yerusalem yang sudah hancur dalam serangan bangsa Babilonia. Proses pengembalian atau kembalinya bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama dipimpin oleh Ezra, dan ketika rombongan atau kloter pertama ini tiba di Yerusalem, maka mereka mengumpulkan puing-puing dari bait Allah yang hancur itu dan kemudian mulai membangun
kembali bait Allah. Rombongan kedua dipimpin oleh Zerubabel dan juga melakukan hal yang sama, yaitu proses pembangunan bait Allah di Yerusalem dilanjutkan oleh Zerubabel dan juga orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Proses yang terakhir atau kloter yang terakhir dari Babel dipimpin oleh Nehemia. Ketika Nehemia mendengar berita bahwa kota Yerusalem belum memiliki tembok, belum ada benteng yang melindungi kota itu, sehingga kota itu menjadi kota yang rentan dari serangan para musuh-musuh mereka. Nehemia adalah seorang juru minum Raja Artahasta di kerajaan Persia, dan ketika ia mendapat berita dari Yerusalem bahwa kota Yerusalem belum memiliki tembok, maka Nehemia meminta izin dari raja untuk kembali ke Yerusalem dalam satu visi dan misi membangun tembok di kota Allah itu. Raja memberi izin, bahkan tidak hanya sekedar izin, tapi juga Raja Persia memberikan pengawalan, memberikan bekal, baik itu uang, baik itu kayu, baik itu batu, untuk proses pembangunan tembok di Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini mengisahkan bahwa proses pembangunan tembok Yerusalem mulai dilakukan dan dikerjakan bersama-sama oleh Nehemia dan oleh bangsa Israel. Hal yang menarik dari kisah ini adalah bahwa Nehemia datang dan kembali ke Yerusalem dengan satu visi Allah, yaitu membangun tembok, membangun benteng di dalam keberadaan bangsa umat milik Allah di Yerusalem. Nah, visi ini kemudian disampaikan oleh Nehemia sebelum proses pembangunan tembok dikerjakan kepada umat Israel yang ada di Yerusalem. Sehingga proses pembangunan itu tidak hanya serta-merta mengedepankan hal-hal yang materi, tetapi hal-hal yang membangun spirit, membangun sebuah dorongan yang kuat untuk mengerjakan apa yang Allah kehendaki, itu lebih prioritas dilakukan oleh Nehemia. Setelah bangsa Israel, setelah umat Allah itu menerima visi itu, maka dengan spontan mereka bersama-sama bersukacita untuk melakukan proses pembangunan fisik tembok Yerusalem. Hal kedua yang menarik dari kisah ini adalah bahwa Nehemia itu melibatkan para imam. Disebutkan di dalam ayat yang pertama, imam besar Eliasib. Ia adalah seorang imam, tetapi juga ia adalah kerabat dari Sanbalat, bupati Samaria yang memimpin Samaria. Kita tahu Sanbalat dan Tobia adalah dua orang yang membenci Nehemia dan juga pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Nehemia dan umat Israel di Yerusalem. Mengapa Sanbalat dan Tobia ini tidak menyukai proses itu? Karena bagi mereka, ketika tembok dan benteng Israel dibangun di Yerusalem, maka mereka punya kekuatan. Mereka akan memiliki kekuasaannya sendiri. Sedangkan ketika tembok itu belum dibangun, maka Israel tidak punya power, tidak punya kekuatan. Yerusalem itu menjadi kota yang sangat riskan, rentan terhadap serangan musuh-musuh mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebuah benteng, sebuah tembok dalam satu kota itu memiliki makna tidak hanya sekedar menjadi kubu pertahanan, menjadi perlindungan bagi bangsa atau bagi kota di mana benteng itu dibangun, tetapi juga sebuah benteng, sebuah tembok yang akan menjadi pelindung itu
juga mau mengatakan atau mau mengisyaratkan secara politis bahwa bangsa itu memiliki kekuatan. Bangsa itu memiliki power. Bangsa itu tidak bisa diperlakukan seenaknya oleh bangsa yang lain. Karena itulah maka Sanballat dan Tobia membuat sebuah isu, membuat hoax, membuat hasutan kepada Raja Persia dengan mengatakan bahwa Nehemia sudah mulai membangkang, sudah mulai memberontak dengan membangun tembok, seakan-akan mereka mau berdiri di dalam kekuasaan Persia pada saat itu. Sehingga diharapkan oleh Tobia dan juga Sanballat bahwa Raja Persia tidak akan mengizinkan proses itu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi, kendati pun mendapatkan tantangan, kendati pun mendapatkan banyak halauan dari musuh-musuh baik internal maupun eksternal, Nehemia tetap melakukan dan melanjutkan proses pembangunan bersama dengan umat Israel. Imam dipakai, diajak untuk melakukan proses yang sedang dikerjakan oleh Nehemia bersama umat. Apa artinya? Pada zaman Israel kuno, posisi dan kedudukan imam itu sangat penting. Karena imam adalah mereka yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi pemuka-pemuka agama, pemimpin umat di dalam peribadahan. Ketika imam melakukan sesuatu, maka dipastikan rakyat, umat itu akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam. Di sini saudara, Nehemia memiliki satu visi yang baik. Karena dengan melibatkan imam-imam pada waktu itu, maka gerakan pembangunan itu pasti diyakinkan akan berjalan dengan baik. Karena apabila imam mengangkat batu, apabila imam mengangkat kayu, apabila imam memasang palang, apabila imam-imam turun tangan langsung terjun ke lapangan, maka umat tidak akan pernah diam dan hanya menjadi penonton dalam proses itu. Ini poin yang penting menurut saya. Yang kedua, Nehemia juga menggunakan keluarganya untuk proses pembangunan itu. Sehingga keluarga dan juga umat Israel berkolaborasi menjadi satu kesatuan yang mendapatkan visi Allah untuk melakukan proses pembangunan itu bersama para imam mereka. Nah, ketika proses itu terjadi, maka teks kita mau mengatakan bahwa ini bukan terjadi secara sporadis, secara spontanitas, secara acak-acakan, tetapi memang digambarkan dalam pasal 3 ini bahwa proses pembangunan itu terjadi di dalam sebuah keteraturan. Padahal proses pembangunan itu dilakukan tidak secara bersama dalam waktu dan tempat yang sama seperti ketika kita membangun sebuah gedung, sebuah gereja, pastori, atau apapun saat ini. Proses pembangunan dimulai dari satu titik sampai selesai. Pada waktu itu setiap keluarga, setiap rumah itu membangun tembok di depan-depan rumah mereka masing-masing. Nah, gambaran yang disampaikan di pasal 3 ini, ketika mereka membangun berdekatan dengan mereka, ada yang membangun berdekatan dengan mereka, ada yang memasang palang, memasang penyangga, memasang tiang, dan sebagainya. Ini mau mengatakan bahwa proses itu dilakukan dalam kebersamaan umat. Siapa umat itu? Mereka bukan dari satu profesi, mereka bukan dari satu bidang, yaitu ahli bangunan, tidak. Tetapi siapa saja yang menjadi bagian di dalam kehidupan umat Israel, bersama-sama mengambil bagian di dalam proses pembangunan. Ada yang menjadi tukang emas, ada yang dikatakan juga di dalam bacaan kita ini, mereka adalah ahli-ahli atau orang-orang yang memiliki keahlian juru rempah. Dan ada profesi-profesi lainnya, termasuk profesi imam. Semua menjadi satu, semua berkolaborasi, semua memiliki semangat yang sama untuk melakukan
pembangunan tembok Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik bagi kita juga tadi bahwa ada rongrongan, ada tantangan, ada hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan tembok Yerusalem ini. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa setiap proses dalam hidup tidak selalu mulus, tidak selalu lancar, tidak selalu sesuai dengan prediksi, sesuai dengan estimasi waktu, dan sesuai dengan anggaran yang dipersiapkan. Selalu saja terjadi hal-hal di luar perencanaan, di luar yang sudah disepakati ketika proses itu berjalan. Apakah itu lahir dari kelompok atau orang-orang yang ada dalam komunitas, orang-orang yang ada di dalam sebuah persekutuan, atau dia lahir dari luar persekutuan itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah Nehemia berhenti ketika ada tantangan, ada rongrongan, ada pemberontakan, ada hambatan yang dialami dalam proses ini? Perikop kita mengatakan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat di awal oleh Nehemia bersama dengan Tuhan Allah. Nah, catatan penting kita di sini, saudara, adalah bahwa setiap perencanaan itu harus dilakukan dalam kebersamaan dengan Tuhan. Setiap perencanaan itu harus melibatkan Allah di dalamnya, supaya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan akan terjadi dalam kehendak dari Allah yang empunya pekerjaan pelayanan itu. Karena itulah dalam refleksi kita hari ini sebagai sebuah gereja, kita mau mengutip atau mau mengambil hal yang penting dalam perikop di Nehemia 3 ini, bahwa sebuah misi dan visi untuk dilakukan dan dikerjakan haruslah menjadi misi dan visi Allah, bukan misi dan visi manusia. Ketika visi dan misi Allah itu yang dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh gereja, dikerjakan oleh keluarga, maka apapun yang akan dilaksanakan, dilakukan di dalam kebersamaan, maka semua yang mengerjakan visi dan misi itu tahu bahwa yang sedang dan akan dilakukan ini adalah kehendak Tuhan Allah. Ketika spirit ini sudah ada, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang dikerjakan, pastilah akan menghasilkan yang terbaik. Namun kita sadar bahwa di dalam melaksanakan pelayanan gereja, kadang-kadang kita juga berhadapan dengan banyak hambatan, tantangan, persoalan-persoalan, bahkan pergumulan berat. Baik itu dalam hal dana, baik itu dalam persekutuan, dalam relasi satu dengan yang lain, dalam organisasi. Selalu saja ada hal-hal yang merintangi pencapaian visi dan misi yang sedang dikerjakan dalam pelayanan. Tapi pertanyaannya, apakah pelayanan harus berhenti ketika ada hambatan, tantangan, rintangan, dan sebagainya? Kita belajar dari Nehemia dan Israel di Yerusalem. Mereka tidak berhenti, saudara. Mereka tetap melanjutkan, mereka tetap melakukan, mereka tetap bekerja sama untuk menyelesaikan tembok Yerusalem yang sedang dibangun. Kekasih-kekasih Tuhan, karena itulah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan persekutuan gereja, kita mau juga meletakkan dasar pelayanan kita dalam kebersamaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan. Di dalam pelaksanaan pelayanan gereja, kita harus memiliki spirit untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling menolong satu dengan yang lain. Yang kuat harus menopang yang lemah. Yang lemah harus mau ditolong oleh yang kuat. Supaya ketika proses untuk saling mendukung, saling menolong ini menjadi satu, maka disitulah kenikmatan kebersamaan akan dirasakan dalam sebuah pelayanan.
Karena itu jugalah ketika gereja Tuhan hari ini, GPIB, dan di dalam bulan ini melaksanakan bulan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah panggilan dan pengutusannya. Maka GPIB diingatkan oleh Nehemia, oleh pembacaan firman hari ini, untuk tetap melangkah bersama, untuk tetap bergandengan tangan, untuk tetap memiliki visi dan misi yang jelas di depan, dan untuk tetap meyakini bahwa ketika pelayanan dan kesaksian itu dikerjakan dalam rasa takut akan Tuhan, dalam tanggung jawab yang besar, dalam spirit yang besar untuk melakukan apa yang terbaik bagi sesama, bagi Tuhan dalam pelayanan ini, maka gereja tidak akan pernah mundur, kendati pun harus berhadapan dengan berbagai masalah, tantangan, rintangan di dalam pelayanannya. Biarlah kita sebagai gereja tetap memiliki spirit, tetap memiliki visi dan misi, tetap memiliki kekuatan untuk berjalan, melangkah, dan melakukan pelayanan bersama dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Karena yang sedang dan akan kita kerjakan ke depan bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Allah yang Allah percayakan melalui kita selaku gerejanya. Selamat berpelkes kekasih-kekasih Tuhan. Biarlah di bulan Pelkes ini, gereja Tuhan terus memancarkan cahaya Kristus, terus menunjukkan citra Allah di tengah-tengah kehadiran, panggilan, pengutusan, dan pelayanan yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita ada.